Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat TV 10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara BKS Bincang Keluarga Sakinah bersama saya Azmi Assegaf, dan tentunya telah hadir bersama kita di hadapan kita yaitu guru kita Ustadz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Kali ini santum sehat, semuanya insya Allah bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi fakir dan pemirsa sahabat TV 10 di rumah. Ustadz, ini kita akan mengangkat tema kali ini, episode kali ini, yaitu bagaimana memilih pasangan dalam Islam. Yeah. Mengingat para pemuda-pemudi sekarang ini yang dilihat itu fisiknya, materinya, atau mungkin gimana Ustadz. Nah, sebelum kita membahas kriteria seperti apa ya pasangan hidup, mungkin Ustadz bisa jelaskan seberapa penting kita memilih pasangan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Akhirnya Sayyid Azmi Assegaf, alhamdulillah, mudah-mudahan kita perjumpaan ini tidak hanya di dunia. Amin amin. Insyaallah bersama dengan antum dan ikhwanana akhwatana pemirsa TV 10 di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat program ini insyaallah kita terbangun insyaallah rumah tangga kita, rumah tangga yang dikatakan oleh Nabi Baiti Jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Tentunya di dalam episode ini kita berbicara tentang pentingnya memilih pasangan hidup. Apa sih pentingnya kita di dalam memilih pasangan hidup? Islam mengajarkan bahwa saat kita memilih teman, pilihlah teman yang terbaik. Saat kita memilih seorang panutan, pilihlah seorang panutan yang baik. Dikatakan almar'u ala dini khalilih. Manusia itu tergantung daripada anutan temannya atau kepercayaan temannya, agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Tentunya Anda harus bisa melihat kepada siapa Anda berteman. Wa 'anil mar'i la tasal wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Banyaklah diantaranya petuah-petuah agama yang menyebutkan seseorang itu kalau ingin tahu siapa temannya dan bagaimana karakter hidupnya selama dia hidup di dunia ini, maka lihatlah sosok temannya siapa, sahabatnya siapa, keluarganya dari keluarga apa, latar belakangnya seperti apa, akan kita ketahui. Yang pertama, mungkin apa pentingnya memilih di dalam pasangan hidup saat kita akan merajut rumah tangga, mengatur mahligai rumah tangga kita. Yang pertama, ketika seseorang akan memilih pasangan hidup yang tepat, yang pertama tidak akan terjadi KDRT. Itu akan terhindar KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Seseorang berakhlak, dia akan menghormati pasangannya, suami menghormati istri, istri menghormati suaminya. Mereka memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangganya. Suami menghargai wanitanya, istrinya, begitu pula sebaliknya. Halnya beda dengan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk dia mungkin main tangan, lisannya juga nggak terjaga dengan baik, tersulut emosi, sampai kemudian kepada hal-hal yang sifatnya adalah sampai kepada kekerasan fisik. Waliyadzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya di dalam memilih pasangan hidup adalah dia pasti akan bisa mengutamakan jalan damai dalam mencari solusi daripada harus dengan jalan bertengkar. Kebanyakan orang akan mencari apa yang terjadi, yang penting menang dia. Pendapatnya dia, idenya dia, pikirannya dia, itu yang harus dinomorsatukan. Ternyata itu bukan jalan keluar yang baik. Mengutamakan jalan damai dengan mencari solusi. Sebesar apapun masalah yang dihadapi seseorang dalam rumah tangganya, baik itu apapun yang terjadi, yang paling bagus adalah dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Berarti mengedepankan ego itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Pribadi masing-masing, ego masing-masing di dalam rumah tangga. Bahkan di dalam agama itu dikatakan ketika kau bercengkrama dengan keluargamu, sisihkan pribadimu, gunakan perasaanmu. Sisihkan pribadimu. Engkau bukan siapa-siapa, tapi gunakan perasaanmu saat kau bercanda dengan istrimu. Canda boleh, tapi jangan sampai menyakiti. Ustaz, mungkin bisa disederhanakan. Sisihkan pribadimu, gunakan perasaan. Sifatnya mungkin adalah ketika kita bercanda dengan istri, maka ambillah satu percandaan yang sifatnya mungkin ajak jalan bareng, ajak makan bareng,
ajak ngeteh bareng gitu. Ada cerita menarik Habib, Masya Allah, ada cerita menarik begini. Ada seorang istri yang ketika dia sedikit agak berseteru dengan suaminya begitu, lalu oleh suaminya dikatakan, bagaimana kalau kita mencari satu suasana yang beda dengan rumah tangga kita, mungkin keluar artinya, entah itu ke gunung, entah itu kemana, ke laut. Oke, enggak apa-apa, digoncengin oleh suaminya, naik sepeda motor begitu, atau naik mobil. Begitu sampai pada tempat yang dituju oleh mereka berdua, maka sang istri pun mengeluarkan bolpennya, mengeluarkan kertasnya, suami pun juga demikian. Maka sang suami mengatakan, sekarang catatkan apa yang kau tidak suka kepada aku dan apa yang tidak suka kepada aku, dan nilai-nilai negatif yang ada pada diriku supaya aku bisa koreksi. Maka kemudian dicatat oleh istrinya, kira-kira ada 10 poin. Sementara sang suami tidak mencatat apa-apa, kosong, kertas itu kosong, putih kosong, tidak tergoreskan hatta dengan satu thread tulisan apapun. Tiba-tiba kemudian sang istri menyerahkan kertas itu kepada suaminya, coba kamu baca, mana kertasmu? Kenapa kamu nggak ada catatan? Suaminya melihat, oh ya, baik, akan saya koreksi. Tapi kenapa kamu nggak ada catatan dalam kertasmu ini, wahai suamiku? Dia katakan, kalau aku mencatat semuanya adalah karena yang saya lihat adalah dalam dirimu adalah kebaikan. Gak ada catatan negatifnya sama sekali. Menangis istri itu dan memeluk suaminya. Rontok semuanya, gugur semuanya. Itu tidak mengatasnamakan pribadi, tapi yang dia lihat adalah sisi kebaikannya. Itu solusi yang paling bagus. Dan katanya yang ketiga adalah mungkin dengan pentingnya mencari pasangan adalah dia pasti akan menjadikan pernikahannya akan lebih langgeng, karena dia bisa menerima apa yang terjadi dalam pernikahan itu, konflik dalam rumah tangganya, berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi orang yang berakhlak kan begitu. Jadi ketika dia menyusun atau rumah tangganya, mengatur mahligai rumah tangganya, itu cenderung untuk tidak mau menyalahkan istrinya. Begitu pula istri kepada suaminya, tidak mau kemudian dia terjadi satu konflik, tidak, tapi yang lebih dia kedepankan adalah mengalah dan akhlak. Mengalah dan akhlak itu jauh lebih baik. Saat suami berkata-kata kasar, maka istri kemudian menjadi airnya. Mengalah bukan berarti takut, Ustaz. Bukan karena takut. Dikatakan kata seorang sahabat, mengalah itu bukan satu hal yang satu kekalahan. Sebagaimana Nabi ketika dia diusir daripada Mekah menuju Madinah, apa yang kembali? Fathu Makkah. Justru malah kemudian Nabi punya unsur kekuatan lebih daripada kekuatannya Nabi yang sebelumnya, sebelum beliau Fathu Makkah. Gitu. Saya kira itu mungkin ya. Berarti pentingnya kita menjalin komunikasi yang baik, Ustaz ya. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan istrinya semuanya. Baik, kriteria seperti apa, Ustaz? Ini penting sekali. Yang dinanti-nanti sahabat TV10 di rumah, yang pemuda-pemudi yang apa ya, Ustaz ya, ingin mencari pendamping hidup yang seperti apa? Karena banyak request, Ustaz. Mungkin kaitannya sama materi tidak selamanya langgeng, Ustaz ya. Fisik mungkin, kecantikan, ketampanan, bertambahnya usia mungkin sudah beda. Betul. Nah, ini kriteria seperti apa, Ustaz? Bagus sekali. Nah, kriteria apa yang harus kita soroti saat kita memilih pasangan hidup kita, baik itu laki kepada wanita, perempuan atau perempuan kepada laki-laki? Sebetulnya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu pernah menyampaikan 4 kriteria di dalam memilih pasangan hidup, Habib. Termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa radhiallahu, Rasulullah bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Manusia perempuan itu dinikahi itu karena ada unsur 4 hal. Tunkahul mar'atu li arba'in, lima liha, dinikahi perempuan itu karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, dinikahi perempuan itu karena keturunannya. Wali jamaliha, dinikahi perempuan itu karena ada faktor kecantikannya atau keindahannya. Kemudian wali diniha, dinikahi perempuan itu karena ada faktor keyakinan dalam agamanya atau agamanya, kuatnya agamanya perempuan tersebut. Fadhfar bidzatid din taribat yadaka. Maka kata Nabi Muhammad, pilihlah wanita yang punya unsur agama yang paling baik, maka dengan demikian kamu akan menjadi orang yang beruntung. Nah, di sini mungkin para ulama memberikan satu syarah hadis ini, Habib. Karena sebagian orang mengatakan kalau gitu jangan pilih yang ini, pilih yang ini, kalau jangan itu pilih yang ini, pilih yang itu. Para ulama mengatakan tidak begitu. Ternyata di dalam hadis ini memang lumrahnya 4 hal yang menjadi alasan seseorang itu menikah itu karena ada 4 hal ini.
Yang pertama, karena hartanya. Tidak bisa dinafikan Habib, bahwa semua aspek finansial itu menjadi salah satu yang bisa menunjang orang untuk menjadi lebih baik. Finansial, 5 lihat tadi, karena aspek finansial. Tapi meskipun itu bukan satu-satunya, bukan satu faktor yang utama, bukan, tapi hal itu menunjang keberhasilan dalam hidup rumah tangga karena ini juga. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, kesetaraan kondisi suami dengan istri itu dalam faktor finansial itu adalah yang terbaik, adalah di mana harta itu dia lihat ketika harta itu menjadi penunjang orang menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, sebagaimana Sayyidatuna Khadijah, kaya raya, tapi apa yang dikatakan dalam sejarah, Sayyidatuna Khadijah adalah satu-satunya orang yang membela Nabi Muhammad SAW. Tatkala semua orang yang menolak Rasulullah, hanya Sayyidatuna Khadijah yang menerima. Ketika semua orang mengatakan bahwa Nabi itu dusta, dia tidak di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, hanya Sayyidatuna Khadijah yang pertama kali mengatakan benar. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ketika orang kemudian dalam kondisi apapun ya, nah, seperti itulah. Maka boleh jadi kesetaraan kondisi suami istri itu dalam faktor finansialnya. Yang kedua, karena faktor keturunannya. Walaupun salah satu kriteria yang biasa diperhatikan oleh orang dalam memilih pasangan hidup itu mungkin dalam hal masalah nasab atau keturunan Habib. Misalnya memilih pasangan karena dia anaknya seorang ulama, atau dia anak seorang haji, atau dia anak seorang yang baik begitu, atau seorang pengusaha misalnya. Sebuah pepatah kan banyak kita sering mendengar bahwa buah itu tidak akan tidak jauh dari pohonnya. Buah akan jatuh tidak akan jauh daripada pohonnya. Artinya sifatnya anak tidak akan jauh daripada sifat orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik. Tapi tentunya kan semua itu tidak menjadi satu faktor yang utama, tidak. Tentunya dia menjadi seorang anak kiai. Apakah dia akan jadi kiai? Belum tentu. Selama memang di dalam rumah tangganya juga dapat pendidikan yang banyak juga dalam faktor agama. Kemudian suasana dan nuansa sebelum menikah itu diterapkan di dalam rumah tangga. Nah, faktor ketiga adalah karena ketampanan, karena kecantikannya. Mengenai kriteria mungkin yang ketiga ini yang banyak diminati mungkin. Banyak diminati oleh kalangan pemuda. Dan itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Bahkan kata para alim ulama itu mengomentari hadis ini menjadi landasan kenapa sampai menikahi pasangan karena memiliki paras yang rupawan, paras yang cantik. Nggak disalahkan oleh Nabi. Nggak disalahkan oleh Nabi. Cuman catatannya adalah ketika dia punya paras yang bagus, paras yang cantik begitu, agamanya juga nggak kalah. Nabi mengatakan, siapa orang yang punya paras yang cantik, jadikanlah parasnya tadi itu untuk ketakwaan. Nabi pun juga pernah mengatakan, siapa orang yang punya suara yang baik, jadikan suara yang baik itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada kalanya, orang punya suara baik digunakan untuk teriak-teriak, Habib. Digunakan untuk Masya Allah, hal-hal yang sifatnya mungkin justru malah mendatangkan murkanya Allah Ta'ala. Tidak, gunakan untuk ngaji Quran, suara lantunan Al-Quran. Yang terakhir, maka kata para alim ulama, ada halnya juga perempuan itu dinikahi oleh seorang laki-laki karena ada faktor agamanya. Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa sudah selayaknya agama inilah yang memiliki hal yang sifat punya pondasi atau punya posisi yang paling penting, karena di dalam menduduki satu tingkatan muru'ah yang paling utama, kemarwahan seseorang, dalam utamanya marwahnya seseorang yang berkaitan dengan jangka panjangnya pernikahan karena agamanya. Jadi cantik kalau punya agama baik, kaya punya agama baik, lalu dia seorang anak bangsawan tapi punya agama yang baik. Jadi tetap ada semuanya berlandaskan kepada agama. Harta, tapi hartanya adalah untuk landasan agama. Ketampanan, kecantikan, landasannya adalah agama. Bangsawan tetap dia bersinergi dengan agama. Itulah yang dikatakan oleh para alim ulama. Dalam hadis ini terdapat anjuran memiliki relasi ternyata. Jadi bukan melebihkan satu dengan yang baik, dengan yang lain. Punya relasi persahabatan antara agama dengan harta, keturunan bangsawan atau keturunan yang baik, termasuk juga masalah ketampanan ataupun kecantikan seseorang. Baik. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga ini memang harus kita hidupkan syariat Allah Ta'ala. Jadi kita benar-benar
meneladani Nabi Muhammad SAW dengan tujuan mencapai keridhaan Allah, seperti itu Ustaz, sehingga insya Allah rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Baik Ustaz, kita tahan dulu. Baik sahabat TV10 yang dirahmati Allah, kita jeda dulu, kita saksikan yang satu ini. Baik sahabat TV10, ya, mencoba lagi dalam acara PKS Bincang Keluarga Sakinah bersama guru kita Ustadz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan beliau. Ustadz, tadi kita sudah membahas kriteria apa yang baik ya, tentunya kita ingin berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya jangan sampai salah start ya Ustaz. Maka kita harus banyak-banyak menuntut ilmu. Tadi sudah antum jelaskan Ustaz. Nah, sekarang poin yang kedua Ustaz. Ini yang dinanti-nanti apa ya Ustaz ya? Sebuah konsep ta'aruf ini sesuai tuntunan Islam ini seperti apa Ustaz? Karena mengingat afwan Ustaz, ada yang mengatakan ini ta'aruf, tapi ternyata di dalamnya banyak yang di luar Islam, ajaran-ajaran di luar Islam, maksiat dan sebagainya, berpegangan tangan dan sebagainya. Atau terkadang ada yang sampai memanggil dengan sebutan abi umi, atau mungkin mama papi ya. Padahal itu kan hal-hal yang kaitannya sama pernikahan rumah tangga ya Ustaz ya. Jadi mencuri di dalam rumah tangga. Itu bagaimana Ustaz, bisa dijelaskan ta'aruf ini? Ada sebuah buku atau satu karya seseorang muslim begitu Habib, bagus sekali tips-tips yang diterapkan di dalam, atau saya baca kitab itu, saya baca buku itu di dalam masalah ta'aruf, cara berta'aruf yang benar di dalam perspektif agama. Islam tetap mengajarkan seseorang untuk saling mengenal satu dengan yang lain walaupun beda jenis atau lawan jenis. Diperintahkan oleh Islam untuk saling mengenal. Karena Islam adalah agama yang fleksibel, agama yang sangat mendasarkan kepada menghargai setiap hadirnya seseorang di dalam hidup dalam bermasyarakat. Baik Habib, cara berta'aruf yang pertama, di dalam ta'aruf hendaknya diminta untuk menjaga pandangan, diminta untuk menjaga pandangan mata. Jangan membiarkan sampai terjadinya hawa nafsu timbul hanya gara-gara sorot mata seseorang ketika dia melihat lawan jenisnya, hingga sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau sampai kepada hal-hal yang haram, menyelimuti sampai berada di dalam jalur yang keluar daripada Islam melalui ta'aruf tersebut. Yang kedua, sebagaimana Al-Quran menyebutkan Habib di dalam surat, kalau tidak salah surat An-Nur ya, ayat 31, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat tersebut, wa qul lil mu'minina yaghdudna wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna. Islam mengajarkan di dalam cara berta'aruf, katakanlah kata Allah Ta'ala kepada wanita-wanita muslimah, hendaknya mereka menahan pandangannya. Begitu pula yang laki-laki, menahan pandangannya saat mereka melakukan satu interaksi dengan lawan jenisnya. Lalu jagalah juga kehormatannya, jagalah juga jangan sampai mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang hanya nampak saja seperti wajah dan telapak tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pokok pembicaraan yang dilakukan ketika dia berta'aruf tidak mengundang hawa nafsu. Pokok pembicaraan tidak mengundang hawa nafsu, seperti misalnya komunikasi, tidak mengundang hawa nafsu. Bahan di dalam yang dibicarakan dalam bab utamanya adalah pembicaraannya tidak mengarah kepada proses-proses yang mengarah kepada dosa, tapi proses ta'aruf saja. Itu pun didampingi oleh mahramnya, tidak sendiri. Misalnya seorang muslim menjaga hawa nafsunya kepada wanita, komunikasinya juga kepada tipe-tipe yang dianjurkan oleh syariat, didampingi oleh mahramnya, entah mahram yang perempuan,
atau juga mungkin ibunya atau ayahnya atau saudara laki-lakinya yang sudah dewasa. Baik, mungkin kaitannya sama komunikasi. Mungkin teman-teman sahabat TV10 yang di rumah mungkin bertanya-tanya, kalau misal sekarang kan diberi kebebasan bersosialisasi di media sosial, Ustaz, kaitannya sama ya tidak usah kita sebut di media sosial kan banyak, Ustaz, ya. Nah itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, sama. Dalam perspektif hukum fikih, orang ketika dia chatting dengan seorang lawan jenis itu sama dengan berkhalwat, sama dengan dia kemudian sama seperti dalam hadis Nabi kan dikatakan la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Dilarang seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita di tempat-tempat yang sunyi kecuali harus didampingi dengan mahramnya. Dengan mahramnya. Saat ini mungkin tidak seperti dulu, mungkin dulu ada malam minggu jalan-jalan bersama. Tapi saat ini mungkin di kamar berduaan, Habib. Di video call bahkan, seperti itu, atau mungkin teleponan dan lain sebagainya. Ada kata-kata yang mengarah kepada arah-arah yang tidak dianjurkan dalam agama bahkan di situ. Mungkin Ustaz bisa berpesan kepada teman-teman sahabat TV10 bagi muslim dan muslimah. Ini kaitannya sama menyikapi media sosial ini. Baik. Dikatakan oleh para masyayikhna bahwa media sosial ini tak ubahnya seperti pisau. Seperti pisau. Artinya begini, tergantung siapa yang menggunakan pisau ini. Kalau kita menggunakan dengan akal sehat, pisau itu kita gunakan dengan akal sehat, dengan pikiran yang waras, atau dengan nafsu yang kemudian terkendalikan dengan cara yang baik, tentunya orang akan bisa menggunakan pisau itu di tempatnya yang baik. Beda halnya ketika pisau itu diserahkan kepada anak yang masih kecil, belum begitu dewasa, belum tahu cara menggunakan pisau yang baik. Apa yang digunakan dia? Dia akan melukai dirinya sendiri. Sama halnya juga dengan media sosial. Ketika dia kemudian menggunakan tidak di tempatnya, disamakan dengan orang yang belum berakal dengan sempurna, Habib. Halnya makanya penting kita tidak boleh kita bermedia sosial. Para ulama kita, guru-guru kita pun juga sama, melakukan hal yang sama. Hanya saja mereka paham bagaimana cara meletakkan ini semuanya. Kadang-kadang orang bisa sampai kepada hal yang dosa, maaf, sampai kemudian dia berselingkuh dengan yang lain gara-gara ini. Berantakan rumah tangga, ada orang ketiga gara-gara ini. Sampai akhirnya kemudian dia sisihkan pendidikan buat anak-anaknya dan tidak lagi dia perhatikan masa pendidikan dewasanya anak-anaknya hanya gara-gara untuk meladeni hawa nafsunya saja. Nah, itu yang menjadikan satu hal terbangunnya rumah tangga dan budaya masyarakat yang ada di daerah kita ini menjadi berantakan dan hancur lebur hanya gara-gara cuman ya satu wajah ini saja. Padahal seringnya berinteraksi itu akan membunuh sensitivitas. Betul. Jadi sekali. Sudah tidak ada kesannya lagi ketika berumah tangga. Benar. Kadang-kadang ada satu anekdot kecil yang sangat lucu. Kadang-kadang HP ini Al-Jawal ini yuba'idul gharib wa yuqarribul ba'id. Katanya bisa menjauhkan yang dekat tapi juga bisa mendekatkan yang jauh. Artinya ketika seorang suami dia berinteraksi dengan temannya yang di Jakarta sana ketika kita di Solo, maka dia bisa menyapa temannya. Sementara istrinya yang di sampingnya pun nggak dia sapa. Ketika anaknya pun tanya, ayah mana ibu? Apa ayah nggak lihat? Padahal ibunya tadi di samping ayahnya sudah hampir 1 jam mungkin. Tapi bisa mendekatkan yang jauh, yang dari Jakarta sana bisa kemudian dia bercengkrama dengan video callan dan lain-lain. Itulah yang kadang-kadang juga adanya bersama di dalam rumah tangga, tapi tidak ada kebersamaan. Itu juga Ustaz tadi sempat singgung banyak banyak konflik dalam rumah tangga bisa jadi dari media sosial. Salah satunya mungkin kita ketahui mungkin walaupun Ustaz minta maksa Ustaz. Nabi Muhammad SAW bersama para istrinya itu kan selalu menatap, saling menatap wajah. Ini sekarang fenomena sekarang ini ketika duduk di kuliner yang dilihat handphone Ustaz, media sosial. Solusinya Ustaz sebelum kita lanjut ke ya itulah yang kadang-kadang makanya ketika kita sudah tidak lagi meneladani orang-orang baik, kata Sayyidil Habib Umar, ketika kita sudah tidak lagi meneladani orang-orang yang baik, tidak meneladani Rasulullah, tidak meneladani para ulama yang saleh, justru yang kita teladani adalah mereka berkiblat kepada orang-orang yang nggak jelas, nggak ruku, nggak sujud. Itulah yang kemudian menjadikan kehidupan kita ini nggak menentu. Siapa idola kita? Siapa sih identitas kita ini sebenarnya? Mestinya kan seorang muslim yang dia idolakan, yang dia utamakan adalah apa yang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-Quran lengkap dalam cara kita berinteraksi dengan masyarakat diajarkan di Al-Quran. Di Ihya Ulumuddin juga diajarkan.
Bahkan nggak jarang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan teladan Nabi Muhammad saat pernah Nabi berjalan-jalan dengan Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian dia berlari lebih dulu daripada Rasulullah, Rasul mengatakan, kali ini aku kalah. Pada kali berikutnya Rasul pun kemudian bercengkrama dengan Sayyidatuna Aisyah, Rasul pun memenangkan lomba itu. Kata Nabi, 1 lawan 1. Kemarin kau yang menang, sekarang aku yang menang. Percandaan Nabi ini walaupun sederhana, tapi subhanallah punya satu kesan yang luar biasa, Habib. Itulah yang tidak ada dalam rumah tangga Muslim saat ini. Mudah-mudahan berkat ini acara ini amin, bisa amin, bertambah ilmu yang semakin diperbaiki. Ma'alina ilal balagh, Habib. Amin. Tugas kita hanya menyampaikan, mudah-mudahan dengan demikian Allah Ta'ala penting sekali. Bisa dilanjut. Nah, saya kira itu mungkin dalam rumah tangga seperti itu, Habib. Jadi yang penting adalah dalam rumah tangga itu adalah satu, perhatian, yang kedua adalah kebersamaan, dan yang ketiga adalah penuh pengertian. Ini yang kemudian harus ditata di dalam rumah tangga. 3 elemen ini kalau sudah tidak ada, maka jangan diharapkan rumah tangga kita seperti yang kita harapkan baiti jannati. Komunikasi perlu harus ada di dalamnya, saling pengertian ada di dalamnya. Kadang ada seorang suami yang datang, lelah dia dari kerja, ketika dia melihat istrinya tertidur, dia bangunkan, kamu sudah nggak kerja apa-apa, hanya istirahat, tidur saja. Suami nggak ngerti apa yang dilakukan oleh istri selama seharian ketika dia nggak ada. Mungkin memasak, mungkin menyapu, mungkin ngepel, mungkin gendong anaknya, mungkin menangis sang istri menunggu suaminya nggak pulang-pulang. Itu yang mungkin nggak dirasakan oleh suami. Begitu pula seorang istri, mungkin kamu kok pulang terlalu malam, hingga sampai marah-marah, tapi nggak tahu apa yang dilakukan oleh sang suami. Nggak ada saling komunikasi dan pengertian. Coba sekarang tumbuh mungkin saling memahami, saling mengerti apa yang terjadi. Insya Allah nggak akan itu terjadi. Kemudian adanya komunikasi tadi. Ya, saling pengertian, adanya komunikasi, dan bisa saling kemudian memahami lah posisi masing-masing dengan tanggung jawabnya masing-masing, dan saling mencintai karena Allah. Kadang ada orang yang bukan mencintai karena Allah tapi karena hartanya. Ya tadi itu, harta itu kemudian yudghihinna, yang akan menjadikan mereka akan menjadi lupa diri gara-gara harta. Begitu hartanya hilang, ya sudah, cintanya pun akan hilang. Cantikannya hilang pun juga cinta pun akan hilang. Tapi beda dengan orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala, selamanya dia akan nampak istrinya cantik, istrinya adalah orang yang segala-galanya. Begitu pula istri melihat suaminya. Jadi tidak boleh melihat fisik, Ustaz ya. Betul. Betul, wajar aja ada request sedikit, tapi tidak boleh itu yang jadi utama ya, Ustaz. Benar. Yang perlu digarisbawahi adalah orang sekarang ini kurang bersyukur. Bukan berarti saya berarti di sini adalah sebagai narasumber, saya adalah orang yang bisa mengatur itu semuanya. Saya juga belajar bagaimana menjadi orang yang bersyukur ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita keluarga. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita anak, Allah berikan kepada kita keturunan, Allah berikan kepada kita masyarakat muslim, media di mana-mana komplit dengan hal ehwalnya. Semua ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Hanya saja kita kurang bersyukur. Itulah yang Allah Ta'ala cabut keberkahannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Bagaimana cara mengetahui orang yang menjadi jodoh kita? Iya. Kadang-kadang terjadi itu. Nah, cara mengetahui orang itu menjadi jodoh kita, apa yang terjadi? Seperti ini, Ustaz. Ada akhwat lewat gitu, setelah itu mungkin ketika kita melihat langsung kayak, wah ini saya kok langsung jatuh cinta ini. Iya. Mungkin dari baru kagum sudah merasa bahwa ini jodoh saya jatuh cinta. Nah itu. Iya. Yang jelas yang pertama untuk mengetahui cara bahwa dia adalah jodoh kita atau bukan jodoh kita, yang pertama adalah satu memiliki iman dan memiliki sifat yang mirip. Apa katanya? Tanda-tanda petunjuknya Allah Ta'ala bahwa dia adalah jodoh kita. Yang pertama, dia memiliki iman dan memiliki sikap yang mirip dengan kita, tidak persis ya. Itu ada di dalam surat An-Nur ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah Ta'ala berfirman, perempuan-perempuan yang buruk itu ya untuk laki-laki yang buruk perangannya. Laki-laki yang buruk adalah juga untuk perempuan-perempuan yang buruk perangannya. Sebaliknya, perempuan-perempuan yang solehah yang baik itu untuk laki-laki yang soleh. Sebaliknya juga sama, laki-laki yang soleh adalah untuk perempuan yang soleh. Jadi punya kesamaan iman dan sikap yang mirip, walaupun tidak sama. Yang kedua, kata para alim ulama, tampil apa adanya.
tanda yang menjadi petunjuk bahwa dia adalah jodoh kita. Allah menunjukkan bahwa dia selalu tampil apa adanya, tidak dengan berhias dandan sampai kemudian tertutupi apa yang menjadi keaslian nalurinya atau apa itu namanya apa yang ada naturalnya dia. Ketika dibuat-buat begitu tingkah lakunya, gerak-geriknya, kelakuannya tidak seperti aslinya. Tutur kata yang lembut. Tutur kata yang lembut. Kemudian yang ketiga yang paling penting, merasakan kenyamanan. Saat kita bersama dengan dia itu ada satu hal yang nyaman, Habib. Saat dia menjadi istri kita, nyaman. Saat diajak berinteraksi, dia nyambung. So, istri pun juga demikian. Saat dia berbicara dengan suaminya pun nyambung. Selalu berdua sepanjang waktu. Pergi ya bareng, ke pasar bareng. Kemudian senang, dia juga ikut senang bareng. Indah sekali. Karena terkadang ada seorang suami ketika istri ini pengen keluar, Ustaz. Pengen keluar, ya sudah kamu main sama teman-teman. Setelah itu saya kasih biaya transport dan sebagainya. Jadi nggak bersama suami ya. Ustaz. Betul. Itulah yang kemudian ada halnya suami mungkin pergi ke mana ke Tawangmangu atau mungkin ke Jabal atau mungkin ke tempat-tempat yang indah di sana bersama dengan teman-temannya. Sementara istrinya mungkin di rumah, ya Allah, cuci-cuci, mungkin apakah dia pulang pun nggak bawa apa-apa, Habib. Jadi nggak ada kebersamaan. Itulah yang dikatakan mungkin ya bukan dikatakan dia bukan jodoh, tapi coba timbulkan rasa kenyamanan seorang istri dan suami di dalam rumah tangga saat mereka datang. Pentingnya kebersamaan. Pentingnya kebersamaan, dan yang paling terakhir adalah istikharah. Apakah kita tahu dia jodoh kita ataukah bukan? Kita serahkan kepada Allah, karena mungkin jodoh adalah hak prerogatif Allah Ta'ala, dan dia mengatur mungkin buat kita dia yang terbaik, ternyata bukan. Asa an yakuna khairun lahunna wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang kau suka itu adalah tidak baik buat kamu, bisa jadi apa yang kau benci justru malah itu yang adalah yang terbaik buat kamu. Berarti kalau apa yang kita nilai ini belum tentu itu yang terbaik menurut menurut kita, belum tentu menurut betul, Habib. Catatan yang bagus dari orang-orang tua kita adalah kadang-kadang cinta itu akan timbul bukan saat berpacaran. Kadang-kadang ada orang berpacaran dengan mengenal karakter masing-masing, tapi ternyata bukan. Jadi cinta itu akan timbul dengan kita ta'aruf, melihat khidbah, melihat kita akan meminang dengan cara yang baik ya, hanya wajah dan telapak tangan, itu pun didampingi oleh mahramnya. Setelah itu kemudian akan timbul rasa cinta. Kedepankan agama dulu, kedepankan sesuatu yang halal yang baik dulu karena agama. Nanti akan timbul cinta di dalam rumah tangga, itu akan keluar, subhanallah. Dan itu dirasakan oleh sebagian ikhwanana. Saya merasakan dengan waktu saya dulu mengenal dia, ternyata itu berantakan, Ustadz, dan saya akhirnya putus di tengah jalan. Tapi setelah saya kemudian tidak mengenal istri saya ini, justru malah kemudian ketika saya dipertemukan, ada satu hal, gua katanya anak muda sekarang ini katanya ada gerengnya, ada getarannya. Jadi ketika ketemu itu ada, Masya Allah, getaran seperti Sturman 220 voltasenya. Vibrasi, Ustaz. Itulah keadaan yang mungkin berbeda dengan orang-orang dulu dengan anak-anak sekarang. Kenapa sampai terjadi perceraian hingga kasus hampir 1 bulan ini mungkin ada 62 kasus. Mungkin ada jiwa perfeksionisnya, Ustaz. Betul. Jadi ini apa, harus perfect seperti ini. Ketika dinikahi ternyata di luar expect ternyata. Itulah yang terkejut ya. Tapi insya Allah semoga acara ini bisa menambah wawasan bagi sahabat TV10 di rumah. Baik sahabat TV10 yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini akan terasa indah, akan terasa nikmat kalau kita berpegang teguh pada tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kita menuntut ilmu melalui guru-guru kita. Ketika kita bertambah ilmu kita, terutama kaitannya sama membangun rumah tangga, kaitannya sama ta'aruf yang sudah kita bahas, dan membangun rumah tangga yang sesuai tuntunan Nabi SAW, kita semua ingin rumah tangga kita bahagia dunia dan akhirat. Bukan hanya dikumpulkan di alam dunia, akan tetapi dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu tanamkan semangat menuntut ilmu dalam menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ustaz, ini kami terima kasih banyak. Ya. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan Fakir dan pemirsa TV10 di rumah. Semoga Ustaz semakin sehat, amin, umur bisa mempersamai di acara-acara selanjutnya di TV10. Dan doakan kami semua juga, insya Allah mudah-mudahan bisa berkhidmah pada umat ini, terhadap juga keluarga kami, pada umat, demi untuk mencari ridhonya Allah. Amin. Ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Tentunya karena memang pembahasan rumah tangga ini mungkin
kelihatannya sederhana, tapi ternyata ketika kita menyalami agak pelik juga. Dan ini tidak bisa satu episode, 2 episode. Ya, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Amin. Baik, sahabat TV 10, mungkin dari sahabat TV 10 ya ada yang ingin ditanyakan, bisa dikirim di kontak yang tercantum di TV ini. Baik, cukup sekian. Saya Azmi Assegaf beserta kru TV 10 mohon undur diri. Kita ketemu episode selanjutnya hanya di BKS Bincang Keluarga Sakinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.